Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dwi Anggreni dari tingkat 1A Prodi Keperawatan Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita terlebih dahulu mengenal organ-organ yang ada pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, ada organ jantung. Kedua, pembuluh darah. Dan yang ketiga, darah. Nah, selanjutnya mari kita bahas lebih lanjut. Organ pertama yaitu jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Posisi jantung ada di dalam dada sebelah kiri dan ukuran jantung sama dengan ukuran kepalan tangan masing-masing dari pemiliknya. Nah, bisa kita lihat penampakan jantung seperti ini. Pada jantung ada 4 ruang. Nah, untuk memudahkan kita untuk mempelajari ruang-ruang yang ada pada jantung, kita ubah penampakan jantung menjadi seperti ini. Nah, yang pertama bisa kita lihat ada serambi kiri. Yang kedua, bilik kiri. Ketiga, bilik kanan. Dan yang keempat, serambi kanan. Lanjut. Nah, untuk memisahkan agar darah tidak tercampur dalam jantung, pada jantung ada yang dikenal dengan katup atau sekat, yang dikenal dengan katup jantung. Nah, katup-katup jantung terlihat pada gambar. Nah, itu adalah katup jantung. Selanjutnya, mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Pada proses sistem peredaran darah, penapasan terjadi pada jantung terjadi proses relaksasi atau diastol, di mana jantung seperti mengendur sehingga jantung nampak mengembang dan posisi darah masih ada di serambi. Selanjutnya, proses kontraksi atau sistol, di mana jantung tampak mengembang sehingga jantung seperti menguncup dan posisi darah sudah ada di bilik. Lanjut. Nah, selain jantung ada juga organ paru-paru yang tak kalah penting dalam sistem peredaran darah manusia. Di sini ada jenis-jenis pembuluh darah. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri atau nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Dapat dilihat ada pembuluh darah aorta yang merupakan pembuluh darah terbesar, pembuluh nadi arteri, dan pembuluh darah kapiler yang merupakan pembuluh darah yang menghubungkan darah langsung ke organ-organ tubuh. Lanjut, ada pembuluh vena atau balik, yaitu pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Selanjutnya ada pembuluh darah arteri pulmonalis yang merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju ke paru-paru. Dan selanjutnya ada pembuluh darah vena pulmonalis yang merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari paru-paru kembali ke jantung. Nah, pada darah terdapat warna-warna yang menggambarkan apa yang dikandung dari darah tersebut. Nah, warna merah pada darah mengartikan yaitu warna darah mengandung O2 atau oksigen dan sari-sari makanan, sedangkan warna biru pada darah mengandung karbon dioksida. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana peranan darah dalam sistem warna darah dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, saat darah keluar dari jantung menuju ke paru-paru, warna darah berwarna biru karena mengandung karbon dioksida. Nah, pada saat ini kita bernapas sehingga kita menghirup oksigen atau O2, dan oksigen tersebut diikat oleh darah dan mengakibatkan darah menjadi warna merah. Dan pada saat ini juga kita bernafas dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, pada saat yang sama
darah keluar dari jantung, pada saat ini darah masih berwarna merah karena darah mengandung oksigen dan sari-sari makanan. Tetapi saat oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, maka darah menjadi berwarna biru karena mengandung banyak karbon dioksida. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup karena darah beredar dalam pembuluh darah dan melewati jantung sebanyak 2 kali sehingga disebut dengan peredaran darah ganda. Nah, dalam peredaran darah ganda ini ada dikenal dengan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, mari kita bahas tentang peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Yang pertama, peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah yang dimulai dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Cukup sederhana, yaitu dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, siklusnya seperti dimulai dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, ke vena pulmonalis, dan kembali ke serambi kiri. Nah, selanjutnya adalah peredaran darah besar. Peredaran darah besar ini merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Ingat, dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, siklus detailnya seperti ini. Dimulai dari bilik kiri menuju ke aorta dan ke vena kapiler dan ke vena cava, lalu kembali ke jantung atau serambi kanan. Nah, yang perlu diingat itu sekali lagi, pembuluh darah kecil itu dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung, sedangkan peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Nah, sekali lagi, mari kita simak peredaran darah ganda yang dimulai dari peredaran darah kecil dan dilanjutkan ke peredaran darah besar. Bisa dilihat, kita mulai dari peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kiri ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, arteri dan kembali ke jantung. Lalu dari jantung, peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri ke pembuluh darah aorta, ke seluruh tubuh, arteri vena, dan kembali ke jantung atau bilik kanan. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, pembuluh darah kecil yang perlu diingat dari pembuluh darah kecil itu dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung, sedangkan pembuluh darah besar dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, mungkin itu saja video pembelajaran yang sempat saya sampaikan pada kali ini. Saya Fitri Dwi Anggreni dari tingkat 1A mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.